Itu ya, itu kiatnya antara lain seperti. Baik, silahkan siapa lagi? Ibu, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mengapa iman menjadi syarat terbebas dari kerugian? Bukan hanya dengan amal soleh saja sudah cukup. Terima kasih. Iya, kita lihat. Yang pertama dulu, dalam pandangan agama apapun, kerugian itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya kan? Yang kedua, tidak ada suatu pekerjaan kecuali harus disertai dengan motifnya. Innamal a'malu binniyat. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya. Amal soleh atau amal yang tidak soleh itu bisa terlihat dengan nyata dalam kehidupan dunia ini. Ya. Niat bisa terlihat atau tidak? Tidak bisa terlihat. Bagus. Sekarang, bisa jadi saya melihat seseorang, saya ambil contoh. Ada seorang pada hari raya Idul Adha menyembelih sapi. Ada yang lain menyembelih kambing. Yang mana yang lebih baik? Sapi. Itu yang nyata ya. Kalau dilihat motifnya, belum tentu. Disinilah peranan niat. Itu sebabnya dalam ajaran agama ada iman dan ada amal soleh. Iman ini harus kepada Allah. Baru amal Anda mendapat ganjaran. Bisakah, wajarkah pembantu di rumah saya pergi minta upahnya pada ibu? Tidak wajar. Nah, wajarkah seorang yang tidak beriman kepada Allah lantas mau minta upahnya dari Allah? Tidak wajar. Karena dia melakukan pekerjaan ini tidak disertai dengan keimanan kepada Allah, walaupun dia beramal soleh dalam penilaian manusia di dunia ini, tetapi dia tidak memperoleh ganjaran karena tidak beriman kepada Allah. Dia datang menuntut di hari kemudian, persis seperti pembantu saya yang datang menuntut pada ibu. Ibu berkata, kamu tidak kerja pada saya kok mau datang minta upah. Allah juga bisa berkata begitu, kamu tidak beriman pada saya kok datang menuntut pada saya. Ini kan logika kita sebagai manusia. Itu sebabnya iman perlu ada. Jelas Bu ya? Oke. Baik. Kita akan menyimpulkan. Apa kesimpulan surat Al-Asr? Apa pesan Allah di sini? Saya kira yang pertama pesannya hargailah waktu. Nah, dalam konteks menghargai waktu, Nabi ada memberi pesan. Alal mar'i ma lam yakum maghluban ala aqlihi ayyakuna lahu sa'an. Seorang selama belum terkalahkan akalnya oleh nafsunya, selama belum gila, hendaknya dia mempunyai waktu-waktu tertentu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada waktu dia berdialog dengan Tuhan. Salat, bertafakkur, zikir, ada waktu untuk itu. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu dia melakukan introspeksi terhadap dirinya. Wa sa'atun yatafakkaru fiha fi khalqis samawati wal ardh. Ada waktu dia hendaknya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya belajar, membaca. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi wa hajati ahlihi min mat'amin wa mashrab. Dan ada lagi waktu yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, makan, minum. Itu pembagian waktu. Ada waktu buat ada waktu buat bekerja, ada waktu buat beristirahat. Dibagilah itu waktu. Dilihat, saya tidak berkata seperempat buat ini, seperempat buat ini, seperempat buat ini, tetapi dibagi secara proporsional. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, sadarilah bahwa penyesalan
tidak datang terlebih dahulu. Tapi penyesalan itu datang kemudian pada waktu asar hidup seseorang. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah waktu itu netral. Tidak ada waktu sial, tidak ada waktu mujur. Semua waktu sama. Ya, yang sial adalah karena ulah Anda. Yang mujur karena usaha Anda. Jadi jangan beranggapan hari ini hari sial, hari itu sial. Angka ini angka sial, angka itu tidak sial. Tidak ada itu. Waktu adalah netral. Saya kira ini kesimpulan yang dapat kita ambil dalam konteks memahami surah Wal Asr. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.